YouTuber ini hilang di teror analog horor Godzilla. Di cerita horor The Suitmation Trials, kita dibawa ke misteri hilangnya si pemilik channel YouTube setelah dia menonton film Godzilla jadul terkutuk. Di dalam film itu dia kerap kali ditatap oleh sosok Godzilla yang juga sering menyampaikan pesan melalui tulisan. Isi film tersebut akhirnya membawa si pemilik channel yang berusaha mempublikasikan keanehan ini hilang entah kemana, dan dipercaya sampai saat ini channelnya sudah diambil alih oleh arwah gentayangan. Mari kita bahas cerita analog horor Godzilla pertama di dunia ini guys, sampai video terbarunya. Karena video-video terbaru channel tersebut membuka asal-usul analog Godzilla yang ternyata sebelum film Godzilla 1954 dibuat, ada sosok raksasa misterius yang mendorong Ishiro Honda membuat film Godzilla pertama. Jadi, pada tanggal 27 Februari 2022, channel YouTube bernama The Suitmation Trials mempublish sebuah video yang di dalamnya berisi narasi dan cuplikan ketika dia menonton kembali film semasa kecilnya, yaitu film-film Godzilla era Showa. Kutu film akan terjemahkan narasi yang ada di video itu secara simple guys. Baru-baru ini, aku ingin sekali kembali menikmati franchise Godzilla. Aku mikir buat memulai dengan yang paling bagus dulu, yaitu film-film era Showa. Aku punya kenangan indah menonton film Ghidorah The Three-Headed Monsters. Begitu juga dengan film Ebirah Horror of the Deep bersama keluargaku ketika aku masih muda. Aku mau ngerasain keajaiban itu lagi. Keluargaku punya semua kaset VHS-nya. Jadi aku keluarin koleksi itu dan langsung memasukkan kaset film Godzilla 1954. Ini benar-benar film yang dibuat sangat bagus. Dan persoalan politik pas peristiwa pengeboman Hiroshima sangat menambah suasana. Namun, bukan itu alasanku memposting ini. Ketika aku pindah ke film kedua, Godzilla Raids Again, ada yang tidak beres. Awalnya keseluruhan film berjalan cukup lancar hingga konfrontasi Godzilla versus Anguirus. Pada detik ini, sepemilik channel mulai ngasih lihat hal-hal aneh yang ditampilkan rekaman filmnya. Dimulai dari macet berulang ketika adegan filmnya menunjukkan Anguirus. Kemudian disusul dengan kemunculan siluet Godzilla dengan mata putih yang terbuka lebar. Sosok Godzilla itu seakan-akan bertanya kepada si pemilik channel yang masih berada di depan filmnya. Apakah kamu sendirian? Kalau begitu, kamu tidak sendirian. Kamu sepertinya merasa tidak nyaman. Kenapa begitu? Aku bisa bilang kamu mencari aku. Kamu sudah tidak aman. Sepemilik channel kemudian menjelaskan kalau rekamannya berhenti di situ, mengakhiri filmnya. Aku gak tahu apa yang salah dengan kopian filmku, tapi aku harus menghentikan maraton filmnya. Ada yang gak beres sama rekaman film ini. Dan aku harus nyari sumber penyebabnya. Jika kalian yang nonton ini punya jawaban, tolong kasih tahu aku. Aku bakal memposting updatean apapun jika aku lihat hal yang salah lagi dengan rekaman ini. Video yang berjudul Instan 1 itu berakhir di situ guys. Setelah beberapa hari, si pemilik channel kemudian memposting updatean di tab komunitas YouTube-nya untuk mengucapkan terima kasih atas 1000 subscribernya. Postingan itu dibarengi dengan gambar hasil tangan si pemilik channel, yaitu gambar sosok Godzilla yang dia lihat di filmnya beberapa hari lalu. Sebulan kemudian, tepatnya pada tanggal 7 Maret 2022, The Suitmation Trials memposting video keduanya berjudul Instance 2. Si pemilik channel kembali ngasih updatean soal film Godzilla-nya lagi. Aku mau berterima kasih kepada kalian semua atas dukungan untuk ceritaku. Aku menghargai semua komentar dan saran soal masalah ini. Karena itu, aku memutar kaset tersebut untuk kedua kalinya, dan kabar baiknya, filmnya berjalan dari titik di mana aku menunjukkan terakhir kali. Tapi, kabar buruknya jauh lebih dari kabar baiknya. Untuk memperjelas, kaset-kaset ini tidak pernah bermasalah sebelumnya. Kaset-kasetnya sudah lama berada di keluargaku selama beberapa dekade. Dan aku sering banget menontonnya waktu kecil bersama teman-temanku.
Ayahku yang adalah seorang fans Godzilla menyangkal kalau dia merusak kaset-kaset ini. Aku percaya sama dia, omong kosong kalau itu creepypasta. Creepypasta tidak pernah menjadi hal kesukaanku. Sebenarnya aku tidak terlalu takut dengan hal yang ditunjukkan film-film ini. Semuanya pasti adalah sebuah lelucon. Di sini, si pemilik channel kembali menunjukkan rekaman filmnya ketika Godzilla dan Anguirus bertarung. Tiba-tiba saja, ada rangkaian tulisan muncul dengan cepat. Mereka tidak ada yang tahu. Menggigit tiba-tiba adalah hal favoritku. Kamera-kamera terus merekam. Mereka pikir ini adalah salah satu bagian dari adegan. Mereka tidak tahu sama sekali betapa aku suka merasakan tubuhnya yang melemah di rahangku. Godzilla berkata, "Aku tidak menyesal membunuhnya. Mereka mengubur apa yang tidak bisa mereka pecahkan. Layar ini tidak akan memuatku selamanya. Kau tahu itu kan?" Di sini si pemilik channel mulai menyimpulkan bahwa maksud dari Godzilla menggigit Anguirus pada saat syuting film Godzilla Rise Against bukan hanya adegan semata, tapi motif pembunuhan kepada orang yang ada pada kostum Anguirus. Para kru film itu tidak ada yang tahu kalau pemeran Anguirus itu terbunuh karena gigitan yang dilakukan pemeran Godzilla yang kemungkinan sudah dirasuki. Sampai video kedua ini, banyak sekali spekulasi bahwa yang dirasuki itu bukan aktornya, melainkan kostum Godzilla-nya sesuai nama channelnya, yaitu Suitmation. Karena yang muncul di layar menghadap si pemilik channel memang sosok Godzilla, bukan aktornya. Walaupun begitu, si pemilik channel masih tetap skeptis guys. Dia mengira bisa saja ini memang sekedar omong kosong belaka yang dibuat-buat dengan cara mengedit kasetnya. Seminggu kemudian, pada tanggal 15 Maret 2022, The Suitmation Trials merilis video ketiganya berjudul Instance 3. Kutu film jelasin maksud dari instant ini guys. Jadi semua rangkaian adegan film, objek, sampai penampakan yang ada di dalam video The Suitmation Trials ini disebut instance. Tapi kutu film belum menemukan terjemah bahasa Indonesianya secara simpelnya guys. Kebanyakan artinya berhubungan dengan dunia pemrograman. Kalau kalian tahu arti instance sesungguhnya silahkan tulis di komentar guys ya. Si pemilik channel kemudian bernarasi lagi. Aku gak tahu harus bilang apa soal instant kali ini. Aku merasa udah bilang semua yang perlu aku katakan di video sebelumnya. Itu hanyalah omong kosong belaka. Apakah aku tertarik? Iya, tapi aku gak berpikir bahwa ini semua adalah hal yang mind-blowing ataupun mengejutkan. Walaupun begitu, inilah penemuanku baru-baru ini. Semoga ada seseorang yang punya jawaban lebih baik daripada aku. Si pemilik channel kemudian menunjukkan rekaman film itu lagi. Dan Godzilla kembali mengatakan sesuatu. Aku tidak pernah lupa pertama kali aku berenang. Aku ingat rasanya ombak dingin di kulitku. Itu waktu yang damai di hidupku. Namun, aku tidak pernah sendirian di sana. Rekaman itu kemudian menunjukkan dua cuplikan yang sangat cepat. Yang bahkan ketika kutu film perlambat sekalipun, kutu film gak dapet jawaban pastinya guys. Kutu film melihat ini mirip kayak tengkorak yang dipenuhi tanaman. Dan yang satu ini seperti Godzilla dengan rahangnya yang lebar. Tapi bagaimana menurut penglihatan kalian guys? Dari kalimat Godzilla tersebut bisa disimpulkan, Godzilla seakan-akan mengatakan bahwa di lautan tersebut dia tidak sendirian. Yang kemungkinan dua cuplikan cepat itu adalah keluarganya. Keluarga Godzilla yang pernah dideskripsikan di buku Definitive Edition Godzilla Introduction karya Tomoyuki Tanaka. Yang memang keluarga Godzilla mati karena bom atom yang menjadi penyebab utama Godzilla muncul ke daratan dan mengamuk. Di akhir video ketiga ini, si pemilik channel mengatakan, jika ini bukan omong kosong belaka dan Toho adalah penyebab kecelakaan yang tersirat oleh pesan-pesan samar ini, publik akan mengetahuinya sampai sekarang. Betul kan? Setelah video ketiga itu ramai jadi perbincangan forum-forum, si pemilik channel kemudian memposting gambar di tab komunitas YouTube-nya. Sebuah pintu yang di dalamnya ada siluet sosok Godzilla dengan mata yang menyala. Setelah itu, si pemilik channel seakan-akan menghilang untuk beberapa bulan. Sampai akhirnya dia muncul dengan memposting tab komunitas lagi. Halo semuanya, segalanya sedikit membingungkan akhir-akhir ini.
Maaf, aku berada di luar negeri selama beberapa waktu. Tapi mulai sekarang aku ingin memberitahu kalian semua bahwa aku sedang sibuk. Tidak yakin kapan aku bisa memposting updatean lagi. Tapi bagaimanapun, stay tune terus ya. Aku akan mengabari kalian sebisa mungkin. Mungkin tulisan tab komunitas itu terlihat seperti tulisan biasa, tapi kalau kita lihat huruf awal dari kalimat-kalimat tersebut, huruf-huruf itu membentuk kalimat he is near. Dia sudah dekat. Dengan ini, si pemilik channel tidak benar-benar sibuk. Justru, dia sedang mengalami hal lain. Beberapa bulan setelahnya, tepatnya pada tanggal 13 Desember 2023, dia mengupload video keempatnya yang menunjukkan rekaman di sebuah hutan. Video tersebut diberi judul dengan banyak rangkaian angka 0 dan 1, yang adalah angka binary. Ketika Kutu Film memasukkan angka tersebut ke binary translator, muncullah kata immersion, yang artinya pencelupan. Tapi Kutu Film tidak menyarankan mengartikan immersion secara harfiah kayak gitu guys. Karena immersion yang dimaksud di sini adalah keadaan di mana seseorang sudah sangat ingin tahu atau bahkan sudah memasuki secara jiwa dan raga terhadap apa yang dia inginkan, terhadap ideologi bahkan ajaran. Jadi, apakah maksud dari judul video keempat ini menyiratkan bahwa si pemilik channel sudah bertemu Godzilla dan ada sesuatu yang terjadi kepadanya? Soalnya video keempat ini tidak memiliki narasi guys, yang justru digantikan dengan rekaman yang mengerikan. Dimulai dari rekaman sebuah hutan, yang kemudian disusul dengan beberapa mata makhluk misterius, hingga rekaman sebuah ruangan. Di ruangan itu terdengar suara seseorang yang mengucapkan halo. Teori yang beredar mengatakan bahwa si pemilik channel ini berekspedisi untuk menemukan jawaban soal hal-hal aneh pada film Godzilla-nya, hingga menuntunnya ke sebuah malapetaka. Dia disekap di suatu ruangan. Si pemilik channel tidak mengupdate apapun soal apa yang terjadi kepadanya. Yang ada adalah setelah beberapa minggu, dia memposting sebuah gambar dengan objek yang samar-samar. Bisa disimpulkan bahwa sosok Godzilla yang tadinya ada di layar sekarang sudah keluar ke dunia nyata, merealisasikan janjinya di awal bahwa si pemilik channel sudah tidak aman. Dia sangat menyeramkan, dan sosok Godzilla ini memang memiliki beberapa mata tambahan di lehernya. Di video kelima yang berjudul Scent atau Bau, awal video terlihat damai dengan pemandangan bersalju. Di sini diperlihatkan jejak kaki, sampai akhirnya diperlihatkan pisau berdarah yang menancap di salju. Tiba-tiba datang seorang dengan sarung tangan merah yang meraba dan mencium darah tersebut. Video kelima ini diakhiri dengan sebuah perjalanan dengan kendaraan. Banyak sekali spekulasi soal video terakhir ini. Dan yang paling terkenal adalah bahwa si pemilik channel ini berhasil melarikan diri dalam keadaan berdarah-darah. Jadi orang yang mencium darah dan mencabut pisau di video ini bukanlah si pemilik channel guys, tapi sosok yang satu ini. Namun dalam wujud manusia, seseorang yang sudah dirasuki. Jadi kesimpulannya, video kelima ini bukan direkam oleh si pemilik channel, melainkan direkam dan diupload oleh sosok Godzilla yang mengejar si pemilik channel. Sampai akhir video, Godzilla masih dalam pengejaran. Setelah itu, channel The Suitmation Trial seolah menghilang dari pandangan penonton. Channel itu tidak upload selama 1 tahun lebih sejak video kelimanya yang dipublis pada tanggal 28 Januari 2023. Dan akhirnya pada tanggal 21 Juli 2024 lalu, channel itu merilis video yang cukup menggemparkan para penonton. Visual yang ditampilkan di sini sangat mengerikan, di mana ada tangan seseorang yang terkulai berlumuran darah di wastafel, seolah dia habis bunuh diri. Kutu Film terpaksa membuat videonya hitam putih karena tidak appropriate guys. Di sini ada dialog antara dua orang tentara yang nampaknya direkam pada tanggal 1980 kalau dilihat dari deskripsi video tersebut.
Percakapan tersebut mengungkap bahwa para tentara Jepang yang berada di Cina 1 tahun sebelum meledaknya Perang Sino-Jepang melihat sebuah penampakan misterius yang mengerikan. Seorang mantan militer Jepang itu memberikan penjelasan kepada si pewawancara bahwa awalnya pada malam itu beberapa tentara sempat melihat kilatan cahaya yang sangat terang, entah berasal dari apa. Ketika tentara yang lain hendak melihat di tengah kegelapan, dia juga melihat ada pemuda berumur 20-an tahun berada di depan para tentara itu. Beberapa saat kemudian, semuanya dikejutkan dengan munculnya sebuah objek hitam raksasa muncul di antara gelapnya hutan. Objek itu seperti menggeram ke mereka. Karena gelap sekali, mereka tidak bisa memastikan apa yang sebenarnya mereka lihat itu. Tapi berbeda dengan pemuda yang ada jauh di depan para tentara itu. Ketika tentara yang lain menanyakan soal apa yang dia lihat, dia menjawab dengan mata kosong terbelalak. Dia mengatakan, itu adalah seekor raksasa yang bertaring dan bergerigi. It was a monster, a demon or something. These spikes, they jutted out like broken bones. Si pewawancara sempat berpikir bahwa apa yang si tentara itu deskripsikan mirip seperti karakter Godzilla yang sangat populer di Jepang. Lantas si mantan militer itu berkata, apa yang pemuda itu lihat memanglah Godzilla. Dan pemuda tadi yang berada jauh di depan para tentara bernama Honda. Ishiro Honda, sutradara film Godzilla 1954. Di sini bisa kita simpulkan bahwa Ishiro Honda alias pemuda yang melihat sosok raksasa di kegelapan itu membuat film Godzilla 1954 berdasarkan apa yang dia lihat di tahun 1936 di Cina. Sehingga Godzilla memang nyata. Dari sini banyak yang berteori bahwa sebenarnya Godzilla yang dilihat tentara Jepang waktu itu telah merasuki Ishiro Honda sehingga jiwa Godzilla menciptakan filmnya sendiri melalui Ishiro Honda agar bisa membalas dendam lewat tubuh aktor kostum Godzilla yang kemudian sudah Godzilla rasuki. Sehingga ini membuka misteri awal mula analog horror Godzilla yang meneror si pemilik channel The Suitmation Trails hingga menghilang guys. Dan 3 video baru lainnya adalah pengungkapan asal-usul yang berasal dari berbagai peristiwa di tahun 1980-an ketika film Godzilla 1954 akan dirilis ulang dengan penambahan warna. Lalu bagaimana dengan video ini yang memperlihatkan darah dari orang yang bunuh diri? Fans meyakini bahwa yang bunuh diri itu adalah si mantan tentara yang membocorkan soal Ishiro Honda yang sempat melihat sosok Godzilla asli dan membuat film tentangnya. Dan teori lainnya adalah yang bunuh diri itu adalah si pewawancara yang telah menyebarkan info tersebut. Lalu apakah mereka benar-benar bunuh diri? Kemungkinan tidak. Ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, mereka dibungkam oleh si pencipta film yang sudah dirasuki Godzilla. Kemungkinan kedua, mereka dibunuh oleh aktor Godzilla yang masih dirasuki. Dan untuk menyebarkan ketakutan, sosok Godzilla itu mengupload ke channel The Suitmation Trails yang sudah terlanjur membuat semua orang tahu soal sosok dirinya yang bergentayangan. Di video selanjutnya yang berjudul Anniversary menunjukkan sebuah trailer video Godzilla 1954 yang sudah dibuat berwarna yang dirilis di tahun 1984. Yang dimana di tahun tersebut pula lah film-film Godzilla era Heisei dimulai. Di ujung trailer tersebut ada tambahan durasi yang memperlihatkan layar hitam dan juga suara keran yang mirip seperti tetesan air yang ada di video sebelumnya. Kemudian di video selanjutnya masih di tahun yang sama, ada sebuah peristiwa di mana 2 kapal nelayan hilang setelah berangkat dari pelabuhan Shimizu. Total ada 26 awak kapal di sana dan tidak ada sinyal mara bahaya sehingga kasus ini sangat membingungkan pada saat itu. Kemudian ada berita lain yang dimana polisi prefektur Ishikawa akhirnya menemukan seorang wanita yang tadinya hilang bersama 1 orang lainnya. Tubuh wanita itu ditemukan di dekat sungai kecil tanpa sadarkan diri. Ketika dia sudah siuman dan wartawan menanyainya, wanita itu bersikeras bahwa dia tidak pernah menghilang selama ini. Padahal pihak kepolisian sudah mencari dirinya selama 2 bulan lebih. Di video ini diperlihatkan foto wanita yang sempat hilang tersebut, namun setelah fotonya disandingkan, ada perubahan pada wajahnya secara misterius. Video ini diakhiri dengan foto wanita itu yang berkedip. Fans percaya kalau wanita tersebut sudah dirasuki Godzilla dan merubah beberapa bagian wajahnya.
Kemudian di video terakhir, kita ditunjukkan dengan narasi seseorang yang terlibat dalam pewarnaan film Godzilla 1954 yang dirilis di tahun 1984. Dia menjelaskan betapa sulitnya mewarnai film di era Showa. Namun sudah memasuki tahun 80-an, semuanya menjadi mudah karena bisa dilakukan dengan komputer. Nah, orang itu sempat ingin mengatakan sesuatu soal pengalaman dia bekerja dengan Toho sampai dia mendapatkan bagian pekerjaan lagi di film Godzilla Rise It Again. looks pretty intriguing, just from what I've seen, but I mean, that's about it. Yeah, that's it for today. Tapi orang itu seperti terbata-bata untuk mengungkapkan isi kepalanya dan tidak jadi meneruskan kalimatnya. Judul video terakhir ini adalah Roy G. Biv, yang dimana itu adalah sebutan untuk mempermudah mengingat warna-warna pelangi secara berurutan. Namun Roy G. Biv juga punya kepanjangan yang adalah Richard of York Gave Battle in Vain, yang dimana ini merujuk ke peristiwa Richard of York, cicit Raja Edward III yang terbunuh di Perang Saudara yang disebut Perang Mawar pada tahun 1460. Nah, mungkin kalau dikaitkan dengan video terakhir The Suitmation Trials ini, kemungkinan ada yang terjadi dengan orang yang mewarnai film Godzilla 1954 tersebut. Mungkin saja penggunaan judul Roy G. Biv adalah untuk menunjukkan bahwa dia sudah meninggal, sama seperti yang terjadi dengan Richard of York. Dan juga karena di akhir video ini hanya ada layar hitam dibarengi dengan suara tetesan keran seperti video sebelumnya. Sebelum akhirnya ada adegan terakhir yang menunjukkan sungai kecil yang nampaknya menjadi lokasi wanita yang tidak sadarkan diri sebelumnya ditemukan. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa orang yang terlihat bunuh diri di keran itu mungkin saja adalah si tentara yang memberikan keterangan mengenai Ishiro Honda yang membuat film Godzilla berdasarkan sosok yang dia lihat di Cina. Atau mungkin itu adalah si pewawancara yang terlalu ingin tahu. Dan yang terakhir, mungkin saja itu adalah si pewarna film Godzilla 1954 ini. Dan nampaknya, sosok Godzilla yang sudah membunuh satu dari ketiga atau mungkin tiga-tiganya, waktu itu sudah berganti tubuh menjadi sosok wanita yang sempat hilang tersebut. Bagaimana menurut kalian guys? Keluarkan teori kalian di kolom komentar. Kita akan tunggu lanjutan misteri ini. Karena kali ini kita sedang memasuki cerita latar yang membuat si pemilik channel ini hilang di tangan Godzilla. Karena kalau kita lihat secara kronologi, 5 video ini adalah kejadian di masa yang lebih modern, dan 4 video ini menunjukkan kejadian-kejadian di tahun 1980-an yang sedikit membuka asal-usul film Godzilla 1954 yang ternyata dibuat oleh Ishiro Honda berdasarkan sosok yang pernah dia lihat. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Jika kalian suka silahkan klik like-nya dan jangan lupa buat share ke teman-teman kalian yang suka pembahasan mengenai dunia Godzilla. Bersama Nasrul di sini. See you in the next video.